Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Akhlaq lil Banin juz 1 yang nomor 30. Adabut tilmizi ma'a ustadzihi. Adab seorang murid terhadap gurunya. Nah, ini penting bagi seorang pelajar, bagi seorang murid, agar dia menjadi anak yang berpendidikan. Dia harus tahu bagaimana cara beradab kepada gurunya. Mari kita baca. Nomor 1. Ayyuhat tilmizul adib, wahai murid yang beradab. Inna ustadzaka yat'abu katsiran fi tarbiyatika. Sesungguhnya gurumu sangat lelah dalam hal mendidikmu. Nah, jadi ingat nih, sebagai seorang murid, ingat adik-adik, sebagai seorang murid, guru kita sangat letih, sangat lelah mendidik kita. Yuhadzibuka akhlaqaka, dia mendidik akhlakmu. Wa yuallimuka al-ilma alladhi yanfa'uka, dan gurumu dia mengajarkanmu ilmu yang bermanfaat untukmu. Wa yansahuka binasaiha mufidatin, dan dia selalu memberimu nasihat yang bermanfaat. Wa kullu dzalika li'annahu yuhibbuka katsiran, dan seperti itu semuanya karena guru tadi sangat menyayangimu. Jadi mendidik itu karena menyayangi. Guru sangat menyayangi kita. Kama yuhibbuka abuka wa ummuka, sebagaimana ayah dan ibumu sayang kepadamu. Guru kita pun sayang kepada kita sebagaimana ayah dan ibu kita sayang kepada kita. Ini harus diingat. Wa yarju an takuna fi mustaqbalika rajulan aliman muhazzaban, dan dia berharap, guru berharap bahwa kamu akan menjadi orang yang alim, seorang laki-laki yang alim, yang berpendidikan di masa depannya. Nah, jadi kita harus ingat bahwa guru kita ini sayang kepada kita, selalu mendidik kita untuk kita sendiri sebagai seorang murid. Jasa-jasa beliau banyak kepada kita. Setelah itu apa? Setelah kita mengetahui bahwa guru kita sayang, mengajarkan kita ilmu, menasihati kita supaya kita menjadi baik, apa yang kita lakukan? Nomor 2, fahtarim ustadzaka, maka hormatilah gurumu. Kama tahtarimu walidaika, sebagaimana kamu menghormati kedua orang tuamu. Karena guru kita ini adalah termasuk orang tua kita. Bi an tajlisa amamahu biadabin, cara menghormatinya bahwa kamu duduk di hadapannya dengan beradab. Wa tatakallama ma'ahu biadabin, dan ketika kamu berbicara kepada guru juga dengan beradab. Wa idza takallama fala taqta' kalamahu, dan apabila guru kita berbicara kepada kita, maka jangan sampai kita memotong pembicaraannya. Walakin intazir ila ayyafrugha minhu, tetapi hendaklah menunggu sampai guru tadi selesai dari pembicaraannya. Wastami' ila ma yulqihi minad durus, dan dengarkan apa yang beliau sampaikan dari pelajaran. Ketika beliau menyampaikan pelajaran, kita harus betul-betul mendengarkan. Wa idza lam tafham syai'an min durusika
fas'alhu bilutfin wahtiramin. Dan apabila kamu tidak paham, ketika dijelaskan tidak paham dari pelajaranmu, maka kamu harus bertanya, tapi dengan cara lemah lembut dan penuh penghormatan. Caranya bagaimana? Bi an tarfa'a usbu'aka awalan, dengan bahwa kamu mengangkat jarimu. Jadi pertama-tama mengangkat jari. Hatta ya'dzana laka fis su'al, sampai guru kita mengizinkan untuk bertanya. Wa idza sa'alaka an syai'in, kemudian apabila guru yang bertanya kepada kita tentang sesuatu, faqum wa ajib ala su'alihi bijawabin hasanin, maka hendaklah kita berdiri, kemudian kita menjawab pertanyaan guru tadi dengan jawaban yang bagus. Jangan sembarangan menjawab, tapi jawablah dengan jawaban yang bagus. Wala yajuzu an tujiba idza sa'ala ghairaka. Dan ini adabnya juga, bahwa kamu tidak boleh menjawab pertanyaan apabila guru tadi bertanya kepada orang lain. Bukan kepada kita bertanya kepada orang lain, kita jangan menjawab. Fahada laisa minal adab. Apabila kita menjawab pertanyaan orang lain, nah maka ini bukan anak yang beradab. Jadi apabila guru bertanya kita, baru kita jawab dengan jawaban yang baik. Apabila guru tidak bertanya kepada kita, tapi bertanya kepada orang lain, maka kita jangan menjawab. Nomor 3, adabnya sebagai seorang murid. Idza aradta an tuhibbaka ustaduka. Apabila kamu ingin bahwa kamu disayang oleh gurumu, nah bagaimana caranya supaya kita disayang guru? Faqum biwajibatika, maka laksanakan dengan kewajiban-kewajibanmu. Nah, guru sayang apabila mengerjakan kewajiban kita. Apa kewajiban kita itu? Wahya an tuwazifa 'alal huduri kulla yaumin fil waqtil muayyani. Kewajiban yang pertama adalah bahwa kamu selalu hadir di sekolah setiap hari pada waktu yang sudah ditentukan. Misalnya waktunya jam 7:30 sudah di sekolah, maka jam 7:30 harus sudah di sekolah. Nah, fala taghiba au taji'a mutaakhiran illa li'udhrin sahihin. Maka jangan sampai kamu membolos, jangan sampai bolos sekolah atau datang terlambat, kecuali datang terlambat kecuali ada uzur yang benar. Jangan dibuat-buat. Jadi uzur atau ada alasan yang tepat. Wa an tubadira aidan ila ad-dukhuli fil fasli ba'dal istirahati. Kemudian cara yang kedua supaya guru kita senang, bahwa kamu juga bersegera untuk masuk ke kelas sesudah istirahat. Jangan lambat-lambat, setelah istirahat habis, sebelum istirahat habis langsung masuk ke sekolah, ke dalam kelas. Wahdar an tuhibbat ta'akhura, dan hindari kamu suka melambat-lambat. Jadi jangan sampai kita lambat-lambat masuk ke sekolah, baik itu pagi atau sesudah istirahat. Fa idza atabakal ustad ta'tadiru amamahu bi'azarin batilah. Dan jangan sampai juga apabila guru mau menyalahkanmu, nah kenapa terlambat, kata guru, maka kamu jangan minta uzur, jangan beralasan dengan alasan yang tidak betul.
Wa antafhama durusaka kullaha. Yang ketiga caranya supaya guru kita sayang kepada kita, bahwa kamu memahami pelajaranmu semuanya. Jadi apa yang dipelajari guru, dipelajari supaya kita paham. Kalau tidak paham, bertanya kepada guru. Wa tudawima ala hifziha wa mutala'atiha. Dan kamu selalu menghafalnya, selalu menghafal dan mempelajarinya. Jadi kalau pelajaran kita di rumah, kita juga harus belajar. Bukan hanya di kelas, bukan hanya di sekolahan kita belajar, tapi di rumah diulang-ulang lagi supaya paham kita tentang pelajaran yang diberikan guru. Wa ta'taniya binadhafati kutubika wa adawatika wa tartibiha. Kemudian cara berikutnya supaya guru kita sayang, bahwa kamu mementingkan dengan kebersihan buku-bukumu dan peralatan sekolahmu dan menyusunnya. Nah, jadi harus rapi. Lihat, oh dilihat guru kita, kitab kita bagus, ada sampulnya, bersih, tidak ada coretan-coretan. Nah, itu bagus, maka guru kita akan sayang kepada kita. Wa takhda'a li awamiril ustadi min qalbika. Kemudian lagi caranya bahwa kamu tunduk pada perintah gurumu dari hatimu. La khaufan minal iqabi, bukan karena takut disanksi, bukan takut dihukum, tetapi kita menunaikan perintah beliau karena kita sayang. Wa alla taghdab idza addabaka. Dan kemudian lagi kamu jangan sampai marah apabila gurumu mendidikmu, mendisiplinkanmu, jangan marah. Li'annahu ma yu'addibuka illa litu'addiya wajibatika. Kenapa guru kita tadi mendidik kita? Karena supaya tidaklah beliau itu mendisiplinkanmu kecuali supaya kamu menunaikan kewajiban-kewajibanmu. Wa sawfa tashkuruhu ala dzalika idza kabirta. Dan kamu akan bersyukur, berterima kasih kepada gurumu apabila kamu sudah besar. Oh, ternyata betul kata guruku dulu. Nah, biasanya gitu orang. Biasanya kata orang, oh betul guruku itu. Kalau sudah dia besar baru dia sadar. Nah. Yang keempat, wa ustadzuka ma'atadi bihi laka yuhibbuka. Dan gurumu dengan cara didikan beliau itu sebetulnya beliau sayang kepadamu. Disiplinkan ini itu sebetulnya guru kita sayang kepada kita. Wa yarju ayyufidaka hadat ta'dib. Dan beliau berharap bahwa didikan beliau ini akan memberikan manfaat untukmu. Walidzalika fashkurhu ala ikhlasihi fi tarbiyatika. Dan karena itulah kamu harus bersyukur kepada gurumu atas ikhlasnya beliau mendidikmu. Bersyukur kita ada yang guru yang mendikti kita, bersyukur kita ada guru yang perhatikan kita, jangan sampai kita malah marah kepada beliau. Wala tansa jamilahu abadan. Dan kamu sebagai seorang murid jangan sampai melupakan kebaikannya. Selalu ingat dengan kebaikan guru. Wa ammat tilmidul fasidul akhlaq. Dan adapun murid yang akhlaknya rusak, cirinya bagaimana nih akhlaknya yang rusak? Fa innahu yaghdabu idza addabahu ustadhu. Maka dia marah apabila dididik, diperintahkan ini oleh gurunya, padahal untuk kebaikannya diri sendiri malah marah, tidak mau. Disuruh gurunya belajar, tidak mau belajar. Nah, ini salah. Salah. Jadi jangan sampai kita termasuk yang seperti itu. Wa qad yashtaki dzalika ila walidihi. Dan terkadang dia mengadukan itu kepada orang tuanya. Dididik ini malah mengadukan kepada orang tuanya. Nah, ini adalah
seorang murid yang akhlaknya rusak. Misalnya gurunya menyuruhnya mengerjakan PR di rumah, lalu dia tidak suka, lalu mengadukan kepada orang tuanya. Nah, ini contoh akhlak yang rusak. Apabila orang tuanya merespon ini, maka orang tuanya pun akhlaknya rusak. Nah, jadi kesimpulannya adalah adab-adab murid kepada gurunya. Yang pertama, dia harus menyadari bahwa gurunya ini adalah seperti orang tuanya, sayang kepada murid sama sebagaimana ibu dan ayahnya kepada dia. Jadi dia harus menghormatinya. Orang guru kita adalah orang yang mengajari kita, menasihati kita, ialah menyayangi kita. Jadi kita harus sadar itu, supaya kita pun paham bahwa beliau ingin menjadikan kita orang yang baik di masa depannya. Yang kedua, hormati guru kita. Dengan cara menghormatinya diantaranya adalah kamu duduk di hadapannya dengan beradab, berbicara dengan cara beradab, jangan sampai memotong pembicaraan. Apabila beliau menjelaskan pelajaran, didengarkan betul-betul. Apabila tidak paham, kamu bertanya, tapi dengan cara yang lemah lembut dan penuh penghormatan. Apabila ingin bertanya, angkat tangan dulu. Bila diizinkan bertanya, baru kita bertanya. Apabila guru tadi bertanya kepada kita, maka kita menjawabnya dengan jawaban yang baik. Apabila guru tadi bertanya kepada orang lain, kita jangan ikut menjawab. Nah, ini adabnya. Kemudian yang ketiga, supaya guru kita sayang kepada kita adalah diantaranya kamu selalu hadir, jangan bolos, jangan terlambat. Walaupun setelah istirahat, nah masuk sebelum lonceng istirahat itu selesai. Kemudian lagi kamu selalu belajar, menghafal pelajaran. Nah, kemudian kamu menjaga buku-bukumu, kitabmu dirapikan, jangan sampai kotor. Dan kamu melaksanakan kewajiban-kewajibanmu yang lain. Yang keempat, nah kemudian kita harus berterima kasih kepada guru kita karena sudah mendidik kita, menasihati kita, memberikan kita ilmu. Nah, ini harus diingat selalu, berterima kasih kepada guru kita. Ini ada 4 tadilah kesimpulannya. Kemudian yang kelima, jangan sampai kita menjadi murid yang rusak akhlaknya. Di antaranya tadi, orang yang tidak mau menerima nasihat gurunya, nah ini akan rusak akhlaknya. Apabila dinasihati, marah. Apabila dinasihati, mengadukan kepada orang tuanya. Nah, ini hal yang sangat rusak akhlaknya. Jangan sampai kita turuti. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.